Halo semuanya. Selamat datang, selamat datang. Udah Ger, udah roll kan? Ceki. Cek. Udah kan? Oke, selamat pagi semuanya. Woi. Gantian kita ya. Kita gantian terus. Setiap Senin ya. Kita mau buat setiap Senin materi offline. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini selamat datang. Kita akan bawain materi apa bro hari ini bro? Kita akan bawain materi masih seputar market psychology. Sekarang kita akan bahas bro mengenai break-even syndrome dan juga pendekatan-pendekatan yang teman-teman bisa lakuin ketika di market. Mantap. Oke. Jadi langsung aja ya. Silakan bro kakak. Oke. Sehat ini semua teman-teman? Enggak, kalau portonya nggak usah ditanya. Ya. Enggak. Kesehatan mentalnya aja. Udah ada yang ke psikiater? Belum ya? Belum apa nggak ada duitnya? Ya. Nunggu bounce 10% baru bisa ke psikiater ya. Nunggu bounce dulu 10% ya, baru ke psikiater ya. Sama ya. Ini kita akan jelasin banyak dulu ya ke teman-teman. Materi dulu ya pertama. Baru setelah itu ntar Q&A. Semoga nggak bosen ya di sini. Dengan kantor baru ini beberapa muka ini udah familiar sih saya. Ya. Tapi ini agak maghrib auranya ini. Ya, setelah 6 bulan ya, yang melelahkan, ya, saya tahu teman-teman pasti cara psikologi ya banyak yang kena ya. Makanya kenapa kita rilis ya crypto trading psychology ya, karena kita tahu ya banyak sekali teman-teman yang terimbas dan terimpact dengan fluktuasi pasar yang ada sekarang ya. Kita akan bahas mengenai mulainya ya dari break even syndrome. Ada yang tahu ini ya? Apa itu? Break even itu apa? Balik modal ya, balmod ya istilahnya. Ini cukup balik modal ya. Happy balik modal. Please balik modal. Sebelum ke psikiater ya, balik modal, at least balik modal. Nah, kok seneng ya balik modal? Nah, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Ketika teman-teman mempelajari dan sudah cukup lama di market, bahkan kalau punya pengalaman dengan investor-investor besar, saya kasih tahu ya, semua investor besar itu kesel dengan istilah balik modal, dengan istilah break even. Karena apa? Semua venture capital ya, semua orang-orang smart money ya bilangnya, orang-orang yang punya dana besar. Ketika kita pitching sesuatu, ya butuh investasi, terus dengar kata-kata balik modal itu udah ilfil. Itu red flag. Kenapa? Karena orang-orang kaya ya, yang mau investasi duitnya itu mereka nggak pikir tentang yang namanya balmod. Kapan BEP-nya? Kapan kiranya saya bisa dapat kembali uang saya? Ya. Setelah saya invest di sini kira-kira berapa bulan lagi bisa balik modal nggak? Nggak ada orang kaya yang ngomong gitu. Itu persepsi dari orang-orang retail. Ya, pengen BEP. Ya. Kalau teman-teman di sini mau buka franchise ya, yang geprek gitu misalnya. Apa sih yang dijual? Kapan BEP-nya? Gitu. Oh ini udah bisa nih 6 bulan BEP, habis itu autopilot. Nah, ya. Autopilot. Ya. Itu adalah kata-kata dari para retail. Seakan-akan mereka mengglorifikasi ya, yang namanya balik modal. Semua tentang balmod. Ya, banyak yang juga belajar di Aceh yang mikirnya, oh kapan nih saya bisa balmod? Gitu ya. Balmod dari uang belajarnya, ya, balmod dari investasinya. Seakan-akan ya kita pikir kapan nih modalnya balik? Padahal ya kita nggak bisa timing market seperti itu. Kita nggak bisa melihat kapan kira-kira ya investasi yang kita miliki ya kita lakukan itu membuahkan hasil. Ya. Market itu adalah tempat yang penuh dengan misteri. Ya. M-nya itu market itu misteri sebenarnya. Ya. Sama misteri ya kesakitan.
Mystery and misery, ya. Jadi teman-teman harus paham. Ya. Itulah mengapa ya muncul yang namanya break even syndrome. Ketika kalian membeli sesuatu, ya, dengan mindset ini, dengan pikiran BEP ini, at least kalian selalu berharap nggak jauh-jauh dari entry. Misalkan di suatu titik ini, ya, kalian melakukan yang namanya entry. Kalau kalian mikirnya BEP, ya, wah saya entry nih di sini. Oke, saya beli suatu aset, beli altcoin A di titik entry. Ya. Kalian nggak bisa jauh-jauh dari pikiran entry ini. Ya, oke, saya entry di mana? Saya entry di 1. Altcoin ini saya entry di 1. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba setelah teman-teman turun entry ya turun? Apa yang terjadi? Waduh, gitu ya. Sakit ya rasanya. Sakit nggak? Habis entry, drop 30% gimana rasanya? Sakit ya. Sakit ya. Lagi dating pasti ngelamun ya. Ngelamun ya. Diem ya, makan gitu. Tapi diem. Kok diem kamu ya? Mikirin siapa? Enggak ya, mikir portofolio ya. Sering terjadi. Itu kalau kita punya yang namanya break even syndrome, ya, ketika kita menghadapi yang namanya drawdown, ya, pikirannya apa? Please, kalau BEP bakal saya jual, tolong balik BEP. Karena apa? Patokan kita itu adalah tentang entry, ya, break even syndrome. Entry, oke, saya entry. At least jangan turun lah, at least ke entry saya lah. Ya. Sehingga apa? Kalau kita mikirnya semua tentang entry, kita underestimasi potensi keuntungan. Karena apa? Pikirannya saya entry di 1, oh turun nih ke 0,5. Ya kan turun 50%. Di 0,5 sekarang misalkan harganya. Kalian pasti berpikir, wah nggak bisa nih, saya harus balik modal nih dari sini. Ya. Itu kalau teman-teman kena fluktuasi market yang seperti ini. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang memikirkan ya, please, kalau saya balik modal, saya akan jual. Ya. Please kalau balik 1 lagi, saya mau buy mod, saya mau close. Terus apa yang terjadi? Ketika harga ini kembali ke 1 lagi, ya, di sini apa yang dilakukan? Dijual. Karena apa? Takut minus lagi. Kamu mau investasi atau mau balik modal di sini? Ya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah di sini, saya jual BEP. Syukuran nih BEP ya. Syukuran, ya, bersyukur. Ya, bersyukur ya. Udah BEP bersyukur. Lalu apa yang terjadi? Seminggu kemudian harganya di 2. Nah, sakit nggak ini? Sakit ini. Sering kejadian nggak? Sering banget. Ya. Apa yang terjadi di 2? Beli lagi, ya kan? Beli lagi di sini, beli. Entry lagi di sini. Ya. Terus apa yang terjadi biasanya setelah entry? Turun. Nah, turun ke 1 lagi. Sering nggak? Sering. Terus kita gimana mikirnya? Saya salahin? Salah HVS ini. Ya, kita pasti berpikir ya bahwa kok saya dipermainkan dengan market. Iya nggak? Turun ke 1 lagi ya, ini drop 50% lagi. Ya. Kira-kira balik lagi ke 2, di cut loss nggak? Di cut loss lagi, cut loss on BEP ya. Jadi sampai ya ini naik turun, marketnya cycle-nya terus selesai ya, dia cuman BEP ya. Break even syndrome. Dan bahkan break even syndrome ini dengan perspektif koin yang dibeli, ya, kalau kita punya mentalitas ini, ya kita nggak akan pernah bisa grow portofolio yang kita miliki. Misalkan seperti ini, ya, skenario seperti ini. Teman-teman beli di harga 1, ya, misalkan dengan $100 yang dimiliki. Ya, ini koin ABC, beli di 1, ya. Berapa yang kalian dapatkan? Pasti ya $100 ya, jadi
100 ABC ya. Terus dia turun nih ya 50%. Kamu cut loss di sini ya. Cut loss lah aku ya, turun 50% cut loss ya. Berarti dari ya 100 ABC ya, yang udah turun 50%, ini kamu hanya memperoleh yang namanya $50. Ya enggak? Dari USD value-nya ya $100 ke $50 ya. Terus ketika dia naik di 2 di sini, kamu FOMO buying lagi di sini ya. Setelah harganya di 1, di 0,5 kamu cut loss, di 2 kamu beli lagi. Dengan $50 kamu, ya di 2 kamu belinya, kamu hanya dapat berapa koin? 25 ya. Ya. Kamu sebelumnya ya punya 100 koin ya, terus habis itu drop 50%, kamu CL, terus kamu cuma dapat 25 setelah beli lagi di 2. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan 75 ya, 75 koin ABC-nya ini ya, di 1 di drop ke 0,5 ya, di situ kamu jual ya, dengan dollar value yang sama 50 ini, terus habis itu harganya di 2 ya, kamu beli di 2 ya. Kamu hanya punya 25 koin yang awalnya 100. Sehingga apa? Kalau ini mindsetnya investasi ya, saya mau akumulasi koin sebanyak-banyaknya, rugi nggak kira-kira dia? Rugi. Karena dia selalu berpatokan pada entry utamanya ini. Caranya gimana? Ya, supaya meminimalisir ya, yang namanya break even syndrome. Ya kamu kalau niatnya investasi, selalu bangun yang namanya average entry ya. Saya di Bitcoin masuk, di Ethereum masuk, itu pun nggak selalu dalam satu waktu yang sama. Saya membangun yang namanya average price ya. Di sini saya beli, di titik sini saya beli ya, turun lagi ke sini. Di sini saya beli lagi. Ya, di sini saya beli ya, turun lagi ini saya beli and so on. Itu membuat average entry itu ada di sini. Ini pun memberi saya juga perspektif dan mindset ya, bahwa oh saya masih punya exposure di market, oh saya masih ada barang di market ya, naik turunnya ya saya akan averaging my entry. Supaya apa? Nggak ada satu entry tunggal. Kalau teman-teman di sini entry tunggal, oke, entry tunggalnya saya masuk semuanya 100% di satu. Satu ini akan jadi angka psikologis yang akan terus terulang di pikiran kalian. Satu ya. Jadi kalau oh drop segini ya, kamu udah nggak punya yang namanya amunisi ya. Itulah kenapa bangun average entry itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Supaya apa? Kamu nggak punya yang namanya fixed price ya di otak kamu. Ya, fixed entry. Itulah kenapa exposure itu harus dibangun perlahan. Jangan sekali pukul langsung dalam jumlah yang besar. Karena kalau ditarik dulu, ya, seperti ini skenarionya, kamu akan cut loss. Mikirnya ngelindungin modal. Padahal kalau kamu trader, ya misalkan kamu all in ya, ketika di sini udah drop 10%, ya harusnya udah kamu cut. Ya ingat ya, trading sama investing itu dua hal yang berbeda. Dan mereka yang mengejar ya kelinci, dua kelinci secara bersamaan ya biasanya mereka nggak dapat apapun. Jadi mau apa nih di sini asetnya? Oke, saya mau beli mau invest. Ya, atau saya beli mau trading. Kalau trading ya drop 10%, ya kamu cut loss. Supaya apa? Dropnya nggak terlalu dalam. Ya. Bahkan di beberapa ya idea ya yang kita kasihkan, itu kan kita selalu kasih opsi stop loss-nya. Supaya apa? Oh, kalau marketnya nggak sesuai dengan favor saya. Kalau marketnya berbalik arah ya saya harus cut loss. Cut loss-nya di 10-20%. Karena kenapa? Kalau semakin turun, ya, turun 50% itu buat balik ke titik entry harus naik berapa? 100%. Semakin sulit. Tapi kalau kamu mikirnya investasi, ya, turun 50%, nggak masalah. Kalau ya, kamu nggak masuk semua sekali pukul di satu. Ya. Kamu harus bangun yang namanya average entry. Oke, drop 50%. Ya, saya melakukan yang namanya entry kedua. Ya. Entry kedua di sini. Ini mungkin entry ke 1. Terus misalkan dia balik lagi di sini, oh BEP nih, bukan jual kamu. Ya, kamu mungkin nambah exposure. Sampai apa? Ya, sampai kamu udah
dapat average entry yang bagus. Biasanya ini 4 kali. Ya. Berarti 25% sekali masuk di posisi. Disesuaikan, kalau uangnya 100 juta ya, setiap masuk posisi itu adalah 25 juta ya. 25 juta, 25 juta, 25 juta. Tergantung preferensi. Oke. Karena ada suatu kecenderungan ya, yang namanya itu adalah loss aversion bias. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman. Yang mengungkapkan seperti ini, ya. Pain of losing itu jauh lebih besar skalanya di emosi kita daripada joy of winning. Ya. Joy of winning itu hanya segini. Misalkan kamu beli aset dengan uang 100 juta. Asetnya gain 10%. Jadi 110 juta, oke? Unrealized profit 10 juta. Biasa aja kan rasanya. Nggak spesial. Oh, cuma 10%. Ya, naik double lah baru senang. Ya. Gain 10 juta. Orang selalu biasa aja. Tapi bayangin kalau kamu hari yang sama, ya, kamu entry 100 juta, terus minus 10%, jadi minus 10 juta. Ya. Jadi 90 juta. Gimana perasaannya? Lumayan nyesek, padahal itu cuma 10%. Nyeseknya itu jauh lebih gede daripada kamu cuma gain 10%-nya. Kenapa? Ya, orang itu cenderung memiliki loss aversion. Takut kehilangan. Nggak mau kalah ya. Apalagi ngaku kalau oke, saya salah nih posisinya. Karena kita selalu dibalut ya yang namanya ego. Ya. Ini selalu terjadi di market. Itulah kenapa ya ada suatu kecenderungan. Ya. Saya bilang kecenderungannya comfy ya in spot. Di sini siapa aja yang portofolionya hampir semua di spot? Semuanya ya. Semuanya comfy in spot. Kenapa orang kok ngerasa nyaman di spot? Karena apa? Kalau mereka membeli sesuatu, apalagi beberapa checks ya, yang nggak ada P&L-nya, nggak ada profit and losses-nya, itu mereka merasa bahwa duitnya nggak hilang, ya nggak? Kalau mereka trading ya, dengan exchange tertentu ya, yang mendukung ya, trading dua arah, sifatnya itu P&L-nya final. Kalau di spot ini kenapa kalian suka di spot? Karena ada checks tertentu yang PNL-nya itu nggak kelihatan. Jadi kamu actually have no idea. Sehari ini uangmu nambah atau enggak. Ya. Dan PNL ya, itu sebenarnya hal yang ya saya bilang ada kalanya perlu, ada kalanya tidak. Karena kalau setiap hari ya kita mantengin PNL, ya ini ada riset dari Kahneman and Tversky 2015 ya, bahwa kalau kita fokus ya setiap hari, oke, saya plus $300. Oke, saya plus 3.000. Kamu actually nggak lihat chartnya. Tapi kamu lihat hari ini buat duit berapa. Iya nggak? Kamu nggak peduli ya dengan chartnya seperti ini. Oh, chartnya seperti ini. Oh, ini ada posisi ini. Tapi yang kamu pikir ininya. Oh, hari ini duit saya nambah berapa ya? Oh, hari ini saya kehilangan duit berapa ya? Yang mana kalau kamu berfokus pada duitnya, ya, lama-kelamaan chartnya ini nggak kamu lihat, fokusnya hanya di duitnya, bukan di chartnya. Sehingga kamu nggak ngerti nih, oh ini ada bullish penan nih, dia mau naik, oh ya udahlah TP aja semuanya, close. Karena saya udah cukup nih dengan duit segini. Sehingga apa ya, kamu nggak follow trading plan, nggak follow investing plan. Begitu juga ketika, oh ini euforia nih, lihat duitnya segini nih, pasti dia bisa tambah banyak lah duitnya. Nah, terus habis itu di sini ada misalkan potensi head and shoulder ya, potensi koreksi, terus kamu nggak TP sama sekali. Karena kamu hanya lihat duitnya. Ini plus minusnya menggunakan PNL, bahkan di spot. Ya, saya kalau spot actually saya nggak tracking PNL-nya. Kenapa? Karena saya beli Bitcoin, beli Ethereum, ya setiap hari market kadang naik, kadang turun. Saya nggak mau hari itu market turun atau naik itu ngedefine emosi saya buat kerja. Bangun pagi, lihat PNL, ya, itu hal yang biasanya dilakukan semua orang. Hari ini saya moodnya mau seneng atau sedih.
lihat market dulu. Terus cenderung apa? Kerjanya berantakan. Hari ini minus 1 Avanza. Kamu kerja terus habis itu, hari ini nggak semangat lah. Ngapain saya kerja keras ini, saya udah hari ini udah minus segini. Hal yang sama juga, hari ini plus 1 BMW gitu misalnya. Seneng nih ya, kerja ngerasa paling spesial. Ya itu sering terjadi. Karena apa? Karena fokus ke PNL-nya. Itulah kenapa ya kalau di spot ya seminggu sekali it's fine. Ya. Apalagi saya exposure-nya mau exposure jangka panjang. Ya jangan 10 menit selalu dilihat ya. PNL-nya. Ini nambah nih duitnya. Ini kurang nih. Ya ngapain kalau gitu mending trading aja. Pakai hard stop loss sekalian. Kalau kamu fokusnya ya jangka panjang ya nggak perlu dilihat PNL-nya. Oke, hanya lihat di waktu-waktu tertentu saja ya. Ini 1 minggu ya. Karena apa ya? Ini pasti fluktuatif ya. Di sini plus 300, plus 450. Tapi apa? Ya selama di sini pun ini kan selalu ada drawdown-nya ya. Oke. Selalu ada drawdown-nya. Sehingga ya sangat lebih bijak ya kalau teman-teman ini hanya yang dilihat di waktu tertentu aja. Jangan setiap hari. Karena apa? Ya. Ini misalkan 1 minggu ya. Week 1. Nah, ini week 2. Ini week 3. Ya, kamu nggak mau hari-harimu ya di-define dengan adanya penurunan ini. Ya kalau kamu lihatin setiap hari, hari demi hari, ya kamu pasti selalu ada penurunan-penurunan yang terjadi. Kalau itu fokusnya di spot. Itulah kenapa orang itu cenderung lebih suka spot market. Ya, daripada market yang trading. Karena apa? Kalau trading itu kan kalah menangnya itu kan sifatnya final. Ya. Misalkan seperti ini. Ya, kamu trading plus 300, ya, plus 3.000. Ya ini di trading account misalkan. Trading account. Terus plus 4.500. Plus 500. Plus 5.000. Seneng nggak menang berturut-turut gini? Seneng nggak? Seneng. Ya. Pasti mikir ya, saya jenius. Einstein-nya kripto. Ya enggak? 5 kali berturut-turut nih. Saya hari ini buka posisi altcoin A. Profit. Besok buka altcoin B. Profit. Altcoin C, altcoin D. Profit. Positif terus nih ini ya. Trading account-nya. Karena posisi di close. Ya. Ini di misalkan Senin. Ya, Senin kamu trading altcoin A. Ya. Senin. Ya, Selasa. Ini Rabu, Kamis, Jumat. Harusnya berhenti kan di sini. Tapi karena kamu, saya udah 5 kali nih menang berturut-turut. Ke Sabtu ini, Sabtu. Mau weekend. Ya, volatilitasnya rendah. Terus kamu, ya udahlah, saya tetap trading. Akhirnya ini gagal. Nah, gimana perasaannya? Gimana lihat angka yang negatif nih? Karena kan kalau teman-teman lihat ya, transaction history atau PNL history di trading account itu kan sifatnya final. Ya, plus, saya gain segini, final. Besok lihat apa lagi? Saya trading ini lagi. Besoknya lagi, ini saya trading ini lagi. Bener. Genius ya. Karena orang ini suka yang namanya konsistensi. Lihat seperti ini apa yang terjadi? Setelah itu ada ini. Minus 1.000. Gimana rasanya? Ya, ini. Ya. Pain of losing. Even cuman losing sekali. Aduh, aku nggak jenius ya ternyata. Ternyata saya hanya manusia biasa. Ya. Saya nggak jenius ternyata. Ya. Padahal ini udah menang 5 kali berturut-turut. Tapi hanya karena satu kesalahan. Satu kekalahan. Semua itu ambiar ya rasanya. Ya. Imajinasinya, tentang Einstein-nya kripto dan sebagainya. Itu terbangun dengan konsistensi seperti ini. Dan biasanya pattern-nya apa? Setelah ada loss, trade selanjutnya gimana? Revenge trading. Dengan risiko yang lebih gede. Ya. Biasanya mungkin dia selalu ngeresikoin 1.000. Ya.
Buat dapat 4.500, 3.000, 5.000, 1/3, 1/5 ya risk to rewardnya. Setelah itu dia tiba-tiba ya di hari besoknya, Minggu ya. Oke, apa yang dia lakukan? Dia trade lagi dengan risiko yang lebih tinggi. Saya nggak mau ya dikecewakan oleh market. I'm smarter than you ya. Selalu begitu. Akhirnya di sini yang dia risikokan bukan 1.000 tapi 20.000. Enggak ya. 2.000 ya. Terus apa yang terjadi? Ternyata minggunya low liquidity lagi ya. Dia malah minus 2.000 di sini. Nah ini patternnya udah kelihatan ya. Trade selanjutnya pasti kalah lagi ya dengan risiko yang lebih besar lagi. Waduh, saya 2 kali kalah minus 3.000. Ini profit saya yang kemarin kurang. Akhirnya dia lebih agresif lagi ya. Ini sampai akhirnya dia minus 5.000 ya. Ternyata dia maksa trade ketika ada FOMC dan seterusnya ya, dia sampai minus 10.000 karena bet-nya yang diambil selalu besar dan ini semua apa? Hilang. Sering nggak kejadian seperti ini yang trading? Selalu ya. Karena apa? Ya gini ya, misalkan ini oke, plus 300 dia lebih agresif lagi nih ya. Plus 3.000, PNL-nya gini ya. Habis itu plus 4.500. Plus 500. Nah, ini plus 5.000. Pattern-nya orang itu suka yang namanya konsistensi. Menang itu berturut-turut. Kalah juga berturut-turut juga ya. Dari sini dipaksa. Mulai ada gini. Minus 1.000. Dia udah waduh. Harusnya aku lebih jago lagi ya. Nah, minus 2.000. Oke, terus dipaksa lagi. Akunnya gini, nah minus 5.000. Udah drop setengah profit saya. Di sini. Saya langsung gas 10.000 saya risikokan supaya kalau ini naik langsung begini. Tapi apa yang terjadi? Nah, minus 10.000. Yang awalnya dari sini ya konsisten selama seminggu 2 minggu hanya hancur 3-4 hari. Karena apa? Hanya satu kesalahan. Hanya satu kekalahan yang harusnya diterima. Pain of losing always greater than joy of winning. Sehingga apa? Harusnya ketika ya saya punya rules sih. Kalau udah 2 kali berturut-turut ya, 2 kali berturut-turut we are in a losing trade, rest in peace. Rest in peace ya. Peace-nya itu dengan damai ya. Menerima kalau oke, ya saya nggak jenius ya, nggak ada yang jenius di market. Ya udahlah saya istirahat dulu 2-3 hari, baru saya trade lagi. Karena kalau enggak ya, saya akan betting lebih besar sampai saya mungkin kehilangan semua yang saya miliki. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya ini kalau yang namanya trading account karena emang ya ada kecenderungan ya sedikit sekali yang pakai. Ya, saya tahu teman-teman di sini semua cenderung di spot market ya. Karena itu tadi ya. Kalahnya kan nggak final ya. Kalau spot ya saya terus membeli. Aman tapi spotnya ini 6 bulan terakhir. Jadi apa ya? Antara spot market, ya untuk trading, kedua-duanya sama-sama memiliki risiko. Crypto is very risky, ya. Any instrument is very risky. Sehingga apa? Ya, harus tahu yang namanya rest in peace. Peace-nya benar-benar peace. Gak lihat chart, ya, gak lihat handphone. Ya, kadang tengah malam, wah ini masih bisa nih di trade. Nah, masih bisa, salah lagi. Karena the more you trade, ya, risikonya antara kamu ya bisa kehilangan semuanya. Ya. Jangan mikir, oh ini bisa nih buat balik modal dan lain sebagainya. Semakin banyak trade yang kita lakukan, memang probabilitas kita menang tuh semakin tinggi, tapi probabilitas kalahnya juga semakin tinggi. Jadi sometimes the best action is do nothing. Itu yang harusnya kita pelajari 6 bulan terakhir ini. Karena apa? 6 bulan terakhir ini ketika market dalam keadaannya saya bilang ya chop solidation, liquidity sangat rendah, ya, banyak ketidakpastian. Apa yang terjadi ketika teman-teman coba trade 6 bulan terakhir ini?
Ya, swing move ke retrace. Beli altcoin masih turun lagi. Ya, mau trading Bitcoin dua arah ke gocek naik turun terus. Iya nggak? Karena ada kalanya ya kita harus diam di market. Ya. Pertama, ya, saat untuk diam. Yaitu adalah ketika Bitcoin berada di ATH, harga tertinggi. Every single time, ya, itu pola yang kita pelajari. Ketika Bitcoin ini udah ada di harga tertingginya, yang kita lakukan adalah ya, membatasi risiko. Sama seperti Maret ya, banyak yang kegocek ya, kekecoh ya. Saya juga kekecoh ya, banyak orang yang kekecoh karena market breakout ya di atas harga all time high-nya dengan volume yang gede ya, horizontal line. Tapi yang terjadi ya every single time ya, chartnya Bitcoin kan seperti ini ya. Nah, ini udah di titik ini. Ketika Maret ya banyak yang terkecoh ya setelah membuat titik harga baru ya. Di sini banyak orang yang mikir, oh trennya bakal lanjut, shoot up 88.000, ya. 100.000. Yang terjadi justru ini. Nah, kita di gini sekarang. Nggak ngerti bakal naik atau turun, ya. 60.000 tapi supportnya juga bertahan terus karena apa? Every time Bitcoin di harga tertingginya, orang-orang yang ya udah mati ya di cycle-cycle sebelumnya. Ya, mereka-mereka yang beli di sini, ini mereka akan menggunakan momen ini, momen ketika harga udah break titik-titik tertingginya, untuk apa? Melakukan penjualan. Ya, itu yang terjadi di market saat ini, di mana kecenderungan di market short term holder atau orang yang baru beli Bitcoin ya di ini, this whole move itu semakin meningkat. Tapi long term holdernya, orang yang ngeholdnya itu dari 2018 ya 2020, mereka itu jualan semua. Jadi ada perpindahan Bitcoin dari orang yang baru ke orang yang lama. Ya orang-orang yang di sini udahlah ya. Nanti kalau nggak balik all time high lagi, ya saya malah nggak bisa TP. Saya manfaatkan likuiditas yang tinggi ini di harga tertingginya buat saya keluar barang. Ya, jadi keadaan yang ada sekarang ya long term holdernya yaitu berkurang dibanding STH-nya, short term holdernya. Banyak orang yang baru-baru beli Bitcoin itu dari 1 tahun terakhiran ini. Banyak juga retail yang juga mulai masuk di sini. Ketika dia udah di harga tertingginya. Sehingga ketika Bitcoin di harga all time high-nya, ya kita harus ada kecenderungan untuk hati-hati, untuk was-was, ya, untuk memahami ya potensi koreksi. Even setelah dia membuat yang namanya all time high baru. Ya, udah break all time high lama, ini all time high baru. Ada kecenderungan market ini sangat tidak pasti ya karena perubahan antara long term holder dengan short term holdernya ini. Dan market itu kan selalu begitu ya, market itu selalu memindahkan kekayaan. Ya, orang yang dulu mungkin beli ketika harganya 5.000 ya 10.000, mereka udah cukup kaya ya mereka mau exit lah ya di 70.000. Ya, itu yang terjadi. Kedua ya, ketika harganya ini yang paling tinggi, apa yang terjadi? Euforia itu ada di fase tertingginya. Euforia itu sama dengan extreme greed. Nah, memang kalau extreme greed ini 50-50 chance-nya. Antara altcoin ya semua naik atau altcoin ya semua kapitulasi. Ya. It was a 50-50 bet di sini. Karena apa? Yang terjadi di 2021 ketika Bitcoin di all time high sini, ya ATH, ini semua altcoin naik ratusan ribuan persen ya dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini yang terjadi ya ketika Bitcoin mengalami flagging, ya, stop solidation. Yang terjadi justru yang ini, ya. Sehingga kita juga harus paham pentingnya untuk memiliki risk and money management yang benar, untuk tidak all in di salah satu ticker aja. Karena yang market penuh dengan ketidakpastian. Even di keadaan yang 50-50 seperti ini. Ya. Euforia sangat tinggi, ya, extreme greed sangat tinggi. Ya, di situ teman-teman harus memahami.
Oke, ya kalau bet-nya ini 50-50, ya kamu willing to take the bet atau enggak? Kalau misalkan, ya oke, I willing to take the bet, tapi teman-teman harus batasi risiko yang mungkin teman-teman dapatkan. Kalau misalkan nggak kejadian all season, ya, saya harus ngapain? Ya, oke, berarti saya hanya kehilangan 30% dari portofolio saya dan lain sebagainya. Ya, karena euforia itu lead to extreme greed. Dan ketika extreme greed, Bitcoin di all time high, ya kita nggak ada masalah ya, kurangi beberapa exposure. Oke, saya hold lebih banyak cash. Ya. Saya Maret ungkapkan ya 50% cash, itu pun tetap ke drawdown karena 50%-nya ini kan ada di market ya posisinya. Ya kamu at least ke drawdown 25% sampai 30%. Selalu seperti itu siklusnya. Even kamu ya udah kalau mau aman ya 100% cash dari awal, tapi kalau ini ke 100.000 ya kamu pasti ke sideline. Itulah pentingnya tetap punya exposure di market ya. Lebih baik time in the market daripada timing di market ya, tahu yang dibeli apa ketika keadaannya 50-50 ya. Ya, you need to protect yourself ya. Kenapa? Karena di Maret pun ya itu ada kabar ya Ethereum di approve, Ethereum upgrade dan sebagainya. It was 50-50 bet ya. Yang mana nggak terjadi ya, dan probabilitasnya berubah lagi dengan data yang baru. Dan selanjutnya, ketika market ada di keadaan high risk, ya ini ada banyak indikator yang bisa teman-teman pakai ya. Teman-teman bisa Google Crypto Risk Index. Yang mana ketika harga itu di all time high, ya ketika extreme greed yang ada di market, ya biasanya market ini dalam keadaan yang high risk. Istilahnya saya ambil analogi seperti ini. Sama seperti rokok ya, tinggal beberapa sedotan aja. Ketika risikonya ini sangat tinggi. Ya mungkin kamu bisa flipping ya akunmu beberapa kali, beli beberapa altcoin. Tapi kalau kamu telat ya buat pull out-nya, yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu justru kebakar. Ya. Dan selanjutnya, ya, ketika high political event. Jadi basically yang ada di kripto sekarang, Trump atau Kamala yang menang. Bet-nya itu sekarang. Ya. Bet-nya itu, balik lagi ya 50-50 bet lagi. Karena kalau ya kita ngomongin ya, pemilihan presiden dimanapun ya, yang bukan negara yang sangat apa ya komunis ya, atau negara yang dengan diktator, itu chance-nya selalu 50-50. Dua presiden itu chance-nya selalu 50-50. Ya, kita lihat di Indonesia, di Amerika itu hampir nearly 50-50. Jadi sekarang apakah Trump atau Kamala yang menang? Ini juga high political event. Tapi kita juga harus melihat ya, satu, harga Bitcoin itu setahun sebelum pemilu itu selalu mengalami kenaikan. Setahun setelah pemilu itu juga selalu mengalami kenaikan. Jadi kita juga harus batasi yang namanya terlalu banyak informasi. Kalau kita hanya fokus di tesis bahwa oke, harga kripto dan Bitcoin itu selalu naik ya, setahun setelah pemilu di US, yaitu ya udah kamu pakai bet itu aja, kamu pakai informasi itu aja. Jangan kamu banjiri ya pikiran dengan banyak informasi yang mana juga belum tentu terjadi. Ya, saya batasi informasi yang bagus, tapi sedikit itu lebih bagus ya daripada informasi yang banyak ya tapi kurang ada isinya. Ya. High political event. Yang mana political event ini selalu membawa yang namanya Global Liquidity Index di chart yang paling tingginya. Semakin banyak ya uang yang di print di market, itu semakin besar pula ya posibilitas kripto ini mengalami kenaikan. Kita udah tahu ya commodity market bouncing. Ya, kita lihat gold ya setelah crash kemarin ya langsung balik lagi. Equity market, SPX, udah mendekati all time high lagi. Sehingga apa? Ya, nunggu ya dari commodity equity baru ke kripto. You need to position yourself di sini. Ya, saya juga bilang sekarang it's a very nice area sebenarnya dari semua altcoin kalau saya bilang. Sekarang udah turun 80-90%. Kalian mau nunggu turun berapa lagi sih kalau udah 80%? Ya kan? Udah 80% dari topnya. Ya. Kalau dia balik ke top lagi tuh udah naiknya 7-8x semuanya. Ya, 2% lah dari porto ya dialokasiin ke situ. It's a nice time sekarang.
ya. Karena apa? Even kalau sekarang Bitcoin pun amit-amit ya, ke 50.000 lagi, ke 40.000 lagi. Altcoin itu udah nggak ada barang yang dijual di market. Karena dia udah terdepresiasi dengan parah ya setelah listing ya, di berbagai checks. Altcoin itu semuanya seperti ini. Ya nggak? Dan sekarang ya, yang terjadi itu adalah seperti ini. Nah, you're here ya. Ini Maret nih. Ini Maret. Sekarang kita di sini. Ya, sehingga apa ya? Yang harus kita lakukan yaitu adalah position diri kita ya sebelum dia seperti ini. Nah, karena apa? Banyak orang yang biasanya ke sideline ya setelah time based capitulation ini, mereka ngerasa nggak percaya diri ya membeli ketika volumenya sangat rendah seperti ini. Tapi ketika market itu sudah menentukan arah ya, terutama altcoin, ada short squeeze yang besar ya. Orang-orang yang di sini ya masih shorting, dia akan dihukum, dipanis dengan harga yang naik ya. Dan di situ akan create a lot of FOMO. Ya, di sini FOMO ya. FOMO. Terus habis itu ini udah plus 300%. Tapi masih ada yang FOMO. Plus 500%. Ini FOMO lagi. Ya, jadi lebih bagus ya kalian memposisikan diri ketika udah minus 80-70%. Ya 64% rata-rata segitu semua Maret, dari Maret ya altcoin. Karena kalau kamu nunggu, ya oke, saya nunggu breakout ya, keluar dari range-nya ini, udah plus 200%. Dan kamu akan kesulitan cari entry. Ya, kamu kalau udah 200%, kamu baru entry di sini, ya misalkan entry, udah nggak ada stop loss-nya. Ya, stop loss-nya ke bawah sini, itu udah minus 90% juga. Jadi, game yang risky ya altcoin. Tapi if you pick the right bet, ya, kamu akan melihat chartnya seperti ini. Ya, kalau cycle ini masih terjadi dan Bitcoin ke 100.000, karena ini balik ke yang namanya time is a flat circle. Ya. Kamu tahu, memang ada saat untuk diam, tapi ada juga saat untuk bergerak, saat untuk beraksi. Di market itu selalu ada kecenderungan. Ya, kita memang history nggak ada yang bisa nebak 100%. Tapi kita bisa gunakan history ya to make another story. Yang mana story-nya harusnya lebih bagus dari 6 bulan terakhir ini. Ya. Jadi yang buat orang-orang tersideline, ya, ini saya tambahin lagi satu ya. Saat untuk diam, yaitu adalah ketika interest over time, orang di kripto itu yang paling tinggi. Ketika semua orang di kripto, you must go ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba lihat di Google Trend, ya, selama 9 bulan terakhir, ya, tren kripto di Indonesia, itu seperti ini grafiknya ya. Ini 2024, ini seperti ini. Nah ini Maret. Setelah itu seperti ini. Nah, menunjukkan apa? Orang-orang itu cuman interest di kripto ketika udah di harga tertinggi. Oh Bitcoin ATH, beli ah. Ya. Terus habis itu ketika dia ke drawdown di sini, ya mereka udah dibuang ya aplikasinya, terus udah move on. Ya. Tapi di sini, ya ini mereka nggak beli. Ya. Di sini mereka juga nggak beli, sideline aja. Ya. Kayak kemarin, ya di minggu kemarin, ya saya share 6 call, saya 6-7 itu saya buat voting juga ya. Yang masuk cuman 60%, yang 40% itu antara ke sideline ya karena nggak punya capital, atau yang kedua dia nggak expect bakal pump. Dia denial. Udah terlalu didepresiasi terlalu lama, terus dia berpikir kayaknya nggak mungkin naik nih. Ya akhirnya mereka ke sideline. Terus mereka FOMO ketika di sini. Ya, it's time to FOMO. Setelah udah plus 200%. FOMO lagi plus 300%. Ya, terus habis itu ke retrace lagi. Break even syndrome. Ya. Itulah kenapa ya sekarang ya waktu yang oke, 2% exposure. Saya beli the winner-nya di kripto, misalkan di naratif special computing, render, Bitensor. Oh ini area-area yang ideal untuk membeli. Ya, blue chip kripto, ya, 2% dari porto,
Ya, turun lagi nanti saya nambah exposure. Karena ya kita harus lihat probabilitas jangka panjang daripada probabilitas jangka pendek. Karena memang time is a flat circle. Semua di kripto itu selalu ada polanya. Pola kecenderungan di masa lalu. Pola kecenderungan di mana? Ya, di masa lalu ini kita bisa melihat kecenderungan tertentu. Ya. Apa aja kecenderungannya? Ya, ini kalau ngomongin alt season, ya kita lihatnya kadang memang Bitcoin dominance. Chart Bitcoin dominance ini seperti ini, ya. Nah, drop. Nah. Bitcoin dominance itu secara historis ya. Itu dia dumping ya 200 hari setelah halving. Ini kecenderungan apa? Ya kecenderungan kalau kita hitung 200 harinya dari halving, itu kurang lebih ya akhir tahun ini. Kita melihat drop dari Bitcoin dominance, ya, possible drop. Ini belum terjadi, ya, possible drop. Sehingga ya waktu yang tepat ya untuk nambah exposure ya sebenarnya sekarang. Kenapa? Karena sekarang udah minus 80-90%. Kita mau nunggu minus berapa banyak lagi ya untuk altcoin yang mana setiap 200 hari ya setelah halving Bitcoin dominance itu drop. Dan di saat yang sama ya ketika dia drop ini seperti ini. Ini total 3 ya. Total 3 ini mengalami kenaikan ya, ketika Bitcoin dominance ini dropping ya. Ini dia akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus pahami ya, beli ketika semua orang expect ini masih turun ya, lebih banyak, turun lebih banyak. Dan nanti jual ketika semua itu udah euforia. Ya, time is a flat circle. Kita bisa lihat kecenderungan ini ya. Buat exposure yang ya sedikit demi sedikit ya, tapi akumulasi lebih banyak. Sama sebenarnya seperti Cina dan Bitcoin ya. Hubungannya kan kadang Cina mau ban Bitcoin ya. Ada yang bilang juga ya, setiap kali di ban Cina tapi harganya selalu naik. Ya, selalu naik. Ini menunjukkan apa? Ya, mungkin Cina ya banning Bitcoin itu adalah sinyal untuk membeli. Atau juga ada yang bilang, oke, Michael Saylor. Ketika Michael Saylor ini membeli, ya biasanya Bitcoin juga langsung turun. Atau ketika meme coin di cycle yang euphoric, itu adalah saatnya menjual. Ya, time is a flat circle. Karena kadang ya kita mengoverestimasi kemampuan kita sendiri. Kadangkala hal yang tidak kita perhatikan di market itu adalah timingnya. Timing itu juga segalanya di market. Coba kamu masuk market tapi kamu salah timing. Sepintar apapun ya kamu akan kesulitan. Tapi kalau kamu masuk di saat yang tepat di market, ya, ini kamu bisa memperoleh keuntungan. Nggak peduli ya kamu di market itu baru 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan 1 hari. Kalau ini momenmu masuk di market, ya kamu tetap memperoleh keuntungan. Ini seperti 2020, ya, chart 2020. Kalau kamu masuk di sini, ya, ini kamu akan tetap memperoleh keuntungan. Yang mana banyak sekali ya kita bilang, ya angkatan corona, ya, angkatan covid, yang baru main saham, ya, main kripto 2020-an, dan ya timing is everything. Kadangkala kita mengoverestimasi segala hal seperti analisa kita, kemampuan kita, teknik kita, approach kita, metode kita, tapi kita nggak pernah mikir ya, timing is also everything. Karena nggak peduli ya seberapa pinter kamu, ketika kamu mau masuk di market, ketika di sini, ya, kamu baru mulai market, masuk, ya ini kamu hanya akan memperoleh yang namanya drawdown. Even saya jago kok trading di bear market, nggak akan mungkin portofoliomu gain sebanyak ketika kamu di bull market. Di bull market is easy 700% gain. Saya bisa kok trading di bear market. Ya Pol cuman paling jago ya, cuman double ya portonya dalam 1 tahun. Itu dengan saya ambil posisi ini, posisi itu, posisi ini, posisi itu, ya.
bilang ya, oke, jagoan waktu bull market. Ya, bilang aja jagoan bull market ke Warren Buffett. Karena dia only capturing buy only. Ya, buy dalam jangka waktu yang lama, akhirnya bisa kaya. Ya. Jadi banyak sekali ya yang mengoverestimasi, ya kadang di sini ya dia masuk, oke, saya dewanya market nih. Padahal itu kamu masuknya emang di sini timingnya sangat tepat. Ketika di sini ya, kamu kadang juga emang nggak bisa perform ketika dia downtrend. Ya. Dunning-Kruger effect, merasa jenius ya, terhadap sesuatu yang dia tidak tahu, dan dia akhirnya mengoverestimasi kemampuan dia, kemampuan berpikirnya, strateginya, padahal dia hanya masuk di saat yang tepat. Jadi timing is everything. Dan di market sekarang keadaannya seperti ini. Ya. Kita rally, memang kita lagi flagging. Ya. Semua altcoin udah dropping, ya, droppingnya seperti ini semua. And you are here. Ya. Sebelum ada ya, potensi seperti ini lagi. Ya. Jadi it's a nice time to position yourself dan take the chance. Oke. Itu sedikit pemaparan, ya nggak sedikit ya, banyak sekali ya. Gimana pusing? Mantap. Ngebul. Oke, jadi kita akan masuk ke sesi yang kalian suka, Q&A. Dimana bebas bertanya ya. Silakan mau bertanya tentang materinya, di luar materinya, tentang apapun, langsung aja bertanya ya. Mungkin mulai dari pertama. Kalau malu bertanya saat jalan, nggak usah bilang. Siapa yang mau nanya pertama? Oh. Oke, thank you untuk materinya Prof Ya. dan tim. Mau nanya untuk Prof sendiri sama Timothy, saat lagi euforia seperti di bulan Februari ke Maret, Ya. gimana caranya jadi rasional? Kan kita tahu nanti pas alt season kan naiknya benar-benar parabolik. Nah itu gimana Prof jadi rasional? Ya, oke ya. First of all memang ya market ketika Maret ya itu memang up only ya, dan tanpa ya berpikir rasional atau tidak rasional ya, it was up only karena dari semua indikator ya, dari fundamental dan juga teknikal yang dilihat ya. Cuman memang yang di Maret ya nobody saw that coming ya. Tapi itu pun juga sebenarnya bukan koreksi yang pertama. Di market pun ke depan itu selalu ada koreksi-koreksi selanjutnya setelah ya naik berapa ratus persen. Setelah naik berapa ribu persen. Pasti turun ya 50-60%. It's common thing. Itu struktur market yang sehat. Caranya gimana supaya nggak euforik? Satu, nobody knew the top. Even di every single altcoin. Oke, altcoin A. Ini udah naik dari 5 nih. Angka psychological selanjutnya di mana? Ini pasti ke 10. Ya. Di 7 dia retrace. Balik lagi ke 1. Sering nggak? Sering. Hampir semua. Itulah kenapa ya penting juga bukan hanya multiple entry strategi, tapi juga profit taking strategi. Yang paling gampang, yang paling bodoh itu sebenarnya moonback strategi yang kita terapkan. Ya, naik double nggak ada salahnya jual 50%, amanin modal. Selesainya ya, sisanya ya kamu take profit perlahan. Karena sesuai dengan teknik pengambilan keuntungan ya, setiap naratif yang kita jelaskan. Naratif itu hanya maksimal berjalan 4 bulan di naratif apapun. Oke, DeFi summer 4 bulan. Setelah itu apa? Drop. Ya, biasanya di bulan kedua, ini bulan yang tepat untuk teman-teman mulai yang namanya moonback strategy. Di bulan ketiga, udah out lagi 50%, bulan keempat ini out 100%. Jadi gimana supaya nggak euforik, kita jangan berpikir angka. Ya. Jadi balik lagi biasa angka, berpikir, oke saya beli altcoin ini, harganya berapa? 0,001. Ini kalau ke 1, ya, terus kamu kali-kali ya sama jumlah koinnya kamu punya. Oh, ini kalau ke 1, saya miliarder. Langsung gitu kan pikirannya. Wah ini kalau ke 1, wah ini saya bisa jadi milioner in US dollar. Tapi fantasi-fantasi tersebut nggak akan pernah terjadi. Ya, Dogecoin bisa ke 1 dulu. 0,7 ke retrace. Oh Shiba Inu, ya, bakal yang punya fantasi ini ke 1. Setelah naik 17.000%, ya, berpikir logis, ya, itu udah naik 4 bulan, ya take the profit. Ya never marry your bags, ya marry your girlfriend, mungkin, ya yang punya girlfriend, ya, atau masih ada sisa di portofolionya. Ya. Nah itu jawaban sangat bagus.
Tapi gimana cara sebenarnya kita ngeliat kan? Gua nangkap pertanyaan lo, gimana cara kita lihat peak euphoricnya gitu, biar kita tahu tuh bagaimana caranya kan? Lo mau tahu angka paling gampang yang lo bisa lihat itu bahkan bukan Fear and Greed Index. Lo bisa lihat dari yang nonton margin call berapa di live. Ya. Ini real by the way, ini real. Itu matrix yang kita pakai juga. Yang nonton ini, kalian bayangin materi kayak ini kan kemarin kita share kan? Itu nonton 60.000 loh. 60.000 yang nonton. Gue bikin video cara investasi kripto untuk pemula tuh 3 juta yang nonton. Pas Maret. Paham gak? Margin call pas Maret berapa yang nonton? 30.000 live. Itu kayak satu stadion bola. Sekarang nonton live berapa? 8.000. Kalau margin call udah 20.000 lagi, nah hati-hati lu mulai. Lu mulai trimming. Karena gitu, jadi manusia itu semua rata-rata ya, sorry itu saya kebanyakan manusia itu bodoh. Ya. Karena mereka akan FOMO ketika harganya naik. Ketika harganya paling tinggi, atensi justru paling banyak. Simple. Lu kalau lihat view kita itu tiba-tiba naiknya tinggi, nah itu udah waktu untuk trimming barang. Gampang kan? Real tapi ini. Karena ini yang kita pakai juga. Kita gauge atensi market kan. Kripto itu kan lu trading atensi sebenarnya. Orang lagi suka meme coin apa kemana, orang suka naratif yang mana kemana. Dulu orang suka layer 2, sekarang suka layer 1. Ini semua naratif play kan, atensi play. Nah gimana cara gauge atensinya? Ya lu tinggal lihat aja. Kalau mulai misalnya nenek lu udah tanya Bitcoin itu apa ya, udah itu time to trimming out. Ya. Kalau normis sudah pada masuk ke dalam market ya it's time for us to get out. Sederhana gitu. Kalau kayak gini nggak ada yang mau belajar kok. Tuh market kayak begitu tuh nggak ada yang mau belajar. Di box itu nggak ada yang mau belajar. Kenapa? Karena itu yang gue tulis kan di Discord. Itu time based kapitulasi di mana retail tuh nyerah. Jadi apakah ini cuma terjadi di market Bitcoin? Enggak juga. It's been happening all over the market ya. Dari zaman dulu ya. Kalian ada kalau inget Ray Dalio itu yang zaman Paul Volcker. Dia itu pas market flagging seperti itu. Dia all in nge-short marketnya. Dan itu penyesalan seumur hidup dia makanya jadi Bridgewater. Jadi waktu itu pas market seperti itu, dia marketnya US tapi ya, stock market. Seperti itu, time based kapitulasi. Dan dia betting bahwa dengan suku bunga tinggi, ya, interest rate-nya nggak akan kemana-mana dan kita lihat inflasinya juga nggak akan terkontrol. Dan dia bet, oke, ini inflasi akan running rampant ke tinggi, terus habisnya market akan drop. Apa yang terjadi setelah itu? Market rally paling besar selama 8 tahun terakhir. Dia sampai jadi gembel waktu Ray Dalio sampai pinjam sama bapaknya. Jadi dia dari trader paling jago sampai jadi gembel karena all in nge-short begituan. Jadi time based kapitulasi itu sangat berbahaya untuk orang yang nggak ngerti apa yang dia mainin. Jadi kalau kalian at least nggak mau bet ke bawah, it's a very good time to buy. Karena orang nyerah, ya. Retail nyerahnya cepat. Begitu nyerah, market shape up. Gue yakin ya, run yang bull run ini nggak bakal happy. Orang nggak bakal seneng. Jadi nggak bakal kayak 2021 di mana semua orang happy. Kenapa? Karena orang ke sideline semua contohnya. Ada yang nggak beli nggak misalnya di 59.000, banyak kan? Karena akan waste gitu. Aduh, di 59 kayaknya ini bakal 56 deh, ntar beli 56 gitu. Tapi pas 59 sekarang kan 64. Lu bahkan berharapnya 61 aja gue beli deh sekarang. Kenapa nggak beli pas 59? Itu kan. That's why beating the market is very hard. Ya. Yang kita lakukan di sini is very very hard. Kita cuma bisa ngajarin kalian, tapi kita nggak bisa jamin bahwa kalian pasti bisa di market, enggak. Karena ya kita bohong lah kalau bilang itu bukan talenta kan di market. Lo harus bisa ngeliat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Lo harus punya pemikiran berbeda di mana orang lain nggak mikir. Orang ngeliatnya Fear and Greed Index, kita berdua liatnya jumlah viewer margin call. Ya atau kalau di Discord ya banyak yang marah-marah. Nah, all in. Gitu. All in. Nah, iya. Di saat publik itu udah euforik, di saat itu kita keluar. Bahkan kalian tinggal lihat aja yang YouTuber luar negeri, kalian cari aja viewernya, search aja kripto. Atau kalian search di Google Trend aja gitu, kripto. Kita harus cari data dengan cara yang kontrarian, nggak bisa cuma Fear and Greed Index gitu kayak orang. Cari aja coba Google Trend kripto. Sekarang turun. Coba lihat Maret. Setinggi apa interestnya worldwide. Terus lu lihat Indonesia seperti apa. Jadi gitu, cara ngeliat market euphoric, tanda untuk selling adalah orang semua justru mau belajar. Di saat orang nggak mau belajar, itu kita belajar. Make money, orang mau belajar, get out. Oke, next question. Harus nanya semua ini. Ya, mumpung di sini. Iya, mumpung di sini. Halo, Prof. Kakak dan tim. Ya, Nama saya Vincent, saya juga kontrarian dari awal 2023. Saya pengen nanya mengenai spesifik, tadi sebenarnya ada berkaitan juga pertanyaannya, cuma ini spesifik ke yang
CryptoCoryo ngomong ya, yang kapan bull market gitu. Yes. Jadi dia yang bikin data yang kapan sell your house and buy altcoin, tapi ada juga yang buy house gitu. Jadi dia menarik sih, dia tiba-tiba post. Kalau dia bilang mungkin dia yang bikin indikatornya, tapi dia juga bilang mungkin altcoin nggak akan sampai ke indikator buy a house lagi gitu dia bilang. Oke. Jadi banyak faktor yang dia sampaikan itu, mungkin pertama dia bilang alt itu bikin lower low ya, maksudnya dari low cycle sebelumnya yang fundamental bagus itu tembus low sebelumnya gitu. Yes. Jadi makin turun lagi. Jadi dia ngelihat mungkin ini berbeda gitu tesisnya dia. Yang kedua dia bilang institusi itu udah menurut dia ya, ini balik lagi ini menurut dia sudah tidak mengincar yang gain 100 kali tapi lebih ke banyakan ke BTC yang sebenarnya 2-3 kali pun mereka udah happy gitu. Dan VC pun awal-awal 2021 orang ngelihat mau beli VC karena dia megang barangnya, retail pada masuk gitu. Tapi kali ini dia bilang mungkin retail sudah agak skeptis gitu. Agak skeptis kali ini. Jadi keempat juga narasi kan banyak, jadi terdisperse, pilihan altcoin juga banyak. Jadi menurut dia mungkin kali ini akan berbeda gitu ya. Oke. Nah menurut Prof Kakak dan Bro Tim tuh gimana gitu mengenai tesis ini? Thank you. Oke, ya menarik ya pertanyaannya. Kenapa? Karena memang pertama, ya saya bilang kalau memang altcoin season ini nggak akan segede yang 2021. Dari apa? Dari Bitcoin dominance-nya. Dulu dropping itu gede sekali. Ya. 2018 yang kita lihat blow off top, 2021 dropping gede banget. Ini pun ya, yang saya bilang di sini yang maksimum droppingnya ya di sini. It's only 35% dropping of Bitcoin dominance. Yang mana kita nggak akan melihat alt season yang segede 2021. Kenapa? Karena 2021 partisipasi retail itu yang paling tinggi. Kenapa kok paling tinggi 2021? Karena bukan. Karena COVID. Ketika COVID, OB pun jadi trader. Karena stimulus di US itu sebenarnya. Semua orang di rumah ya, dapat duit gratis di rumah, dapat duit gratis. Ya mereka kalau nggak ngegame ya trading. Cuman dua, ngegame sama trading juga. Sehingga semua orang berpartisipasi di 2021. Sekarang udah nggak COVID, ya mereka pegang kamera di sini jadi. Ya. OB-nya di situ udah mulai kerja lagi, semua udah kerja. Sehingga dari segi euforia, kenapa sekarang nggak euforia? Karena retailnya sedikit. Yang masuk ke institusi. Cuman pertanyaannya 2021 tanpa ya, adanya institusi, naiknya altcoin bisa segitu. Kalau sekarang dengan institusi, gimana? Probabilitasnya naiknya lebih gede atau enggak? Lebih gede, tapi di beberapa altcoin aja. Enggak 2021 ketika semua orang ngedijen di situ. Kolam yang luas, ya, airnya nggak terlalu tinggi 2021. Tapi sekarang kolamnya lebih kecil, tapi airnya tinggi banget. Sehingga disitulah ya, skill set kita untuk memilih mana altcoin yang tepat. Karena Statista data ya, 9 ribuan itu yang terlisted, ya, regulated. Yang enggak ya setiap detik ada altcoin baru sekarang kayak di DEX Screener. Sehingga memang benar, sangat sulit. Itulah kenapa ya, saya bilang berkali-kali di sini oke, bet on the winners. Kayak RWA kemarin. Yang lain cuma undur. Yang lain kenapa? Ya, nggak compete. Karena undur siapa yang pegang di belakangnya ya BlackRock. Ya. Kita juga penting melihat siapa yang di belakang altcoin ini. Ya, kenapa BlackRock invest gede ke undur? Ya karena dia butuh ya teknologi ya dan juga likuiditasnya ya untuk tokenized bonds. Ya, it's unnecessary. Jadi kita harus lihat sekarang nggak bisa asal ini saya bakal bisa betting semua altcoin naik seperti 2021. Kita jauh lebih picky sekarang. Itulah kenapa pentingnya juga riset. Jadi private community pun yang kita share itu riset yang ya kita udah conviction paling tinggi yang kita share. Nggak asal. Risetnya pada baca nggak? Bener. Udah cek risetnya. Emang kita bikin riset apa aja? Ayo ngomong baca tadi siapa? Apa? Apa itu? Mana? Apa aja itu? Alsa apa aja? Ada Pendles, ya. Oh, okay. Ya, Kas Network. Ada beberapa ya. Ada yang ngecekin berarti ya. Kalau di update di risetnya.
Oh, bagus. Canggih. Ya update tapi nggak beli. Ya. Padahal itu kalau yang terakhir kalian beli semua, itu udah Ya 15 sampai 20%. 15-20% sekarang kan? Nice. Tahu 26%. Iya. Ya. Kalian dapat average itu kalau semua rata tuh misalnya 20% ya, 15% tuh dalam waktu berapa bro? Seminggu ya? Ya, minggu kemarin ya 3 kali deposito loh itu. ya itu kita lihat ya, sebenarnya minggu kemarin nggak semua orang ya, itu maksudnya call bottomnya apalagi di altcoin. Ya, kalau teman-teman baca crypto Twitter mungkin luar, ya mereka tesisnya bearish ya minggu yang lalu di altcoin. Bearish kok, semua bearish. Bearish ya, dan ya itu kita this might be the bottom ya for everything ya kita bilang. Ya, dan listing 6 koin yang di situ ya rata-rata 20-an% semua naiknya. Jadi sangat penting ya memang yang di private community itu time sensitive information. Ya, kalau nggak dipikir baik-baik nggak di-share kalau di situ. Bener. Jadi kita kemarin ya kan kita sempat ngambil run up di Maret kan. Kita cuan besar sekali di Maret. Kena koreksi kita kan ada drawdown. Kita berdua kena drawdown di April lumayan itu. Ke portfolio sekitar 30-33% ya. Tapi ya overall dari awal tuh tetap naiknya tinggi sekali. Nah kita lihat di Maret kita belajar dari apa yang salah di Maret. Maret tuh kita kira itu 2021. Ya. Tapi begitu kita analisa berkali-kali kita backtest berkali-kali pakai strategi yang beda. Ini tuh miripnya 2019. Kalau gue berdua kita nggak peduli tesis orang lain ya. Kayak misalnya ada ngomong oh ini di apa crypto Twitter luar negeri ngomong ini ngomong itu. Kalau lu nggak punya hedge fund, lu nggak punya family office, nggak punya ini, gue nggak dengerin riset lu gitu. Kalau Pantera yang bikin riset tentang Bitcoin gue dengerin gitu. Tapi kalau siapa nama kripto tai gitu namanya gue nggak peduli. Atau ada Ox ya. Nah itu karena sorry to say most of them gue juga udah sering ketemu, gue sering ke event internasional, gue tahu for sure siapa yang punya duit siapa yang enggak gitu. 99,999 tuh mungkin sama kayak kalian gitu, cuman anon aja gayanya gitu. Jadi jangan didengerin gitu. Kalau lu bukan Galaxy Digital, lu bukan Pantera, gue nggak akan pernah gubris lu ngomong apa karena nggak ada bobotnya. Lu bukan yang punya Polychain Capital, lu nggak ada bobotnya gitu. Lu nggak punya exchange, nggak ada bobotnya. Jadi gue nggak pernah dengerin seperti itu. Kita punya tesis sendiri yang kita buat itu 2019. Dan harusnya ini udah jadi bottom karena kita salah. Kita ekspektasi Maret itu seperti 2021. Which is semua orang gitu. Semua orang juga ekspektasi seperti itu, tapi itu yang kita lihat pas Maret terjadi. Tapi ketika sekarang, ya ketika dikasih time base kapitulasi ini mirip banget sama apa? Karena gue ingat ini 2019, orang menyerah sama kripto. 2021 orang euforik dari awal, semuanya happy kan? Lu tebar bener tadi pertanyaannya bagus. Tebar semuanya, lu cuan semua. Kalau sekarang lu akan cuan cuma di top 20 nantinya. Dia akan mengecil, uangnya makin besar tapi kolamnya kecil nanti. Yang menang ini akan sedikit. Jadi butuh riset yang lebih intensif. Karena dulu tuh ngasal aja gitu. Orang tebar. Pada pakai bot soalnya 2021. Ya. Masukin uang $100 juta, sebar semua $100 gitu. Jackpot. Mainnya begitu dulu. Sekarang nggak bisa. Lu nggak bisa spray and pray kayak begitu pakai bot sekarang. Kenapa? Karena lawannya algonya udah lebih jago-jago sekarang. Lu kan banyak lihat misalnya meme coin baru misalnya di Tron, di Solana. Itu langsung di-pump kan. Kenapa? Itu pakai bot. Ya, itu bukan manusia yang beli. Cuman apakah bisa begitu-begitu terus? Enggak. Namanya market kan orang semua ya kita mau cari alpha di market. Tapi ya lama-lama makin efisien. Makin banyak institusi yang masuk, makin efisien. Makin pintar kalian, makin efisien. Gitu. Ketika retailnya makin pintar, institusinya makin besar, algonya lebih besar lagi, market will become efficient. Jadi apakah ini sama? Gua rasa sama tapi 2019. Dan ini kita akan baru mau run up ke 2020 sampai terbangnya nanti. Terbangnya sampai berapa? Jawabannya nggak ada yang tahu karena tergantung uangnya. Tapi kalau kita lihat secara skala global, uang yang masuk di kripto tuh 2 triliun tuh sangat kecil. Ya. Sama collectibles mobil tuh gedean collectibles mobil dibanding 2 triliun. Mobil tuh total ya collectibles itu 5 triliun. Mobil. Ya. Kripto itu lebih kecil dibanding koleksi mobil. Mobil sama jam tangan tuh lebih berharga, lebih valuable dibanding kripto. Buat sebagian besar orang. Kayak di Bloomberg hari ini auction Daytona yang langka tuh. Itu marketnya lebih besar dibanding kripto. Kripto tuh masih belum dianggap serius sama institusi, baru sedikit. Ya. Tapi ya layaknya semua, kripto tuh masih di fase yang kayak listrik zaman dulu, waktu pertama diketemuin sama Faraday. Oh ini coba-coba nih, tapi ada yang tetangga gue ada yang setrum mati gitu loh. Jangan lah gitu. Ada yang hilang kan duitnya, ada yang masih di fase itu. Tapi kalau lu cari gitu, lu tanya AI apapun ya, mau Claude, mau Grok, mau GPT, cari model yang paling canggih, lu coba tanya deh.
Coba ke depan 50 tahun lagi, ke depan 100 tahun lagi. Sistem banking akan seperti apa? Semua akan jawab ya it's crypto. Karena decentralized ya, ada yang bilang, oh kalau ada quantum computing gimana ya? Akan ada nanti quantum computing resistant kriptografi. Akan berkembang terus ya. Tapi udah jelas, crypto is the future of finance. Jadi buat kalian yang tertarik, karena crypto itu pernikahan dua tempat yang gue paling suka. That's why akhirnya gue all in di sini. Karena crypto itu adalah pernikahan antara apa? Finance dan teknologi. Orang paling kaya di dunia paling banyak di mana? Nomor 1 finance and investment, 2 teknologi. Selesai. Digabung jadi kripto. Ketiga sebenarnya, sama irrational people ya di dalamnya. Itu kenapa kita kalau rational dikit aja di sini pasti untungnya banyak. Karena lawan kita itu orang-orang yang nggak rasional semuanya. Ya. Di sini acting and behaving sesuai dengan emotional mereka. Itulah kenapa ya orang-orang yang di TradFi masuk kripto itu biasanya lebih jago. Karena sama kayak ngambil permen dari anak kecil. Ya. Karena hampir semua orang di sini ya mereka behaving itu nggak terkontrol. Kamu behave aja dikit, ya kamu bisa menang. Itu bagus banget tadi. Karena ini isinya manusia-manusia irasional. Ya sebenarnya pooling manusia yang lebih bodoh lah dibanding di saham gitu. Jadi kalau lu emang dari TradFi, makanya akhirnya banyak yang nyebrang kan, including gue kenapa gue kesini? Bener kayak kata dia, gue tuh kayak ngambilin permen dari anak kecil gitu. Bodoh banget. Kalau di saham lo ngomong margin of safety, valuasi, semua tahu. EV, EBITDA tahu. Orang kripto, EBITDA bang. Earnings before interest. Mereka goblok banget gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Cara analisa sebuah project, cara ngeliat manajemen prudent atau enggak, mereka nggak ngerti sama sekali. Oh, foundationnya cariin uang, terus beli terus, gue yang beli terus gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Tentang float apa, free float market cap apa, diluted cap apa, gak tahu, no idea, no fucking idea. They are all a child, anak kecil. Makanya kalau lu lihat kayak konferensi kripto itu kayak tempat apa, kayak Dufan gitu, tau gak sih? Vibe-nya tuh lebih kayak Dufan gitu. Dan orang goblok amat ya semua gitu. Ya ditambah lagi ya mungkin karena nggak ada expertise di situ, ya plus teori yang komprehensif. Ya makanya kenapa ya AC ada, ya karena kita mau menutup gap itu. Ya teman-teman bisa lah kita jual buku ya, 4 buku cuman berapa? 2.000. Dengan semua teori-teori yang disampaikan di situ, yaitu orang siapapun ya baca bukunya dari awal sampai akhir mereka bakal ngerti ya kripto seluk-beluknya. Ya karena sebelum ya adanya AC dulu, siapa sih yang buat teori sekomprehensif sebanyak itu, semasif itu? Dengan membicarakan A sampai Z-nya di kripto. Dari naratif, ya, dari cara baca chart, dari cara lihat tokenomics, dari cara lihat manipulasi smart money, ya, cara play-nya institusi besar, cara play-nya visi, cara handle emosi seperti ini. Itu kita sajikan semua dalam buku-buku itu secara tertulis ya teorinya. Ya kayak LKS lah, ya. Kamu pelajaran itu pun kamu udah bisa yang jadi yang paling jago. Ya, dibandingkan kamu cari-cari di luar sendiri ya, belum tentu dapat hal yang sama atau bahkan mungkin dapat yang di bawahnya. Benar. Karena kita kan bilang kan, kita platform di finance apa sih yang paling penting di dunia? Di finance informasi kan. Ini dari zaman Rothschild bikin bank, zaman-zaman dulu ya. The JP Pierpont Morgan yang bikin bank. Yang nomor 1 paling krusial tuh apa? Informasi. 1800-an. Kalian tahu Rothschild tuh gimana caranya untuk tukar mata uangnya lebih cepat? Dia pakai burung, terbangin burung buat trading forex. Informasi itu nomor 1. Dan kita itu bukan mau bikin riset di Aceh itu buat kalau riset kalian beli. Itu tuh thought proses kita yang kita tuangin. Ya. Itu yang kita lakukan sebelum kita beli sebuah project. That's how we do the research. Kalau kalian belum bisa bikin kayak itu ya jangan beli apa-apa. Itu kita mau kalian bisa mikir gitu. How to make the research. Jadi research yang kita buat, kalian bisa bandingin aja sama semua research house di dunia. Gue berani ngomong di dunia. Karena gue udah lihat semua kok research yang ada di Bloomberg. Siapa dari Fidelity? Kalian cari yang deep dive project itu seperti kita dan akurasinya seperti kita. Second to none research yang dibuat di Akademi Kripto. Jadi itu yang kita pengen bawain ke publik sebenarnya secara masif. Cuman ya pasti belum bisa diterima karena mereka nggak ngerti juga buka itu ini maksudnya apa bang gitu kan. Ya karena isinya manusia-manusia irasional. Tapi di saat lu ketemu banyak manusia yang irasional, that's how you make the most money in the market. Lu kalau trading di misalnya saham US, very efficient. Saham Indo lebih gampang, ya kan? Kenapa? Karena orangnya lebih banyak yang lebih bodoh di sini dibanding di US. Lu coba trading deh di Chinese stocks, wah mati lu paling. Lu coba trading di Hang Seng,
pasti kebantai lu mati. Susahnya setengah mati. Lu coba trading option sana pasti mati. Di Indonesia, ayo coba kalau ada bisa short selling, gue bantai semuanya. Gue tinggal bikin berita, taruh di berita media, gue bayar 10 juta jurnalisnya, bikin berita jelek gue short sampai ke bumi gitu. Gue langsung jadi orang paling kaya kali kalau boleh short selling saham. Karena gitu cara marketnya gampang dimanipulasi. Sama seperti kripto, orang bikin tesis bearish, oh dia pasang short. Ternyata cuma 300.000 ya kan size-nya. Kayak siapa misal kalian bilang, oh ini sih tesisnya ini besar gitu. Ada baru keluar alert gue kemarin kasih dia. Jual MSTR alert di Bloomberg kok cuma 300.000, size-nya 10% portonya. Ada yang tahu nggak tuh? Inisialnya apa? AK tuh orang luar negeri. Andrew Kang gue sebut aja. Cuma 300.000 posisinya di MSTR. Itu buat makan siang kita ketawa-ketawa pencet-pencet itu. Tapi orang kayak wah jago ini uangnya banyak gitu kan. Karena you don't know gitu. Kalau di Bloomberg tuh dikasih tahu dia salnya berapa. Oh weighted 10% dari porto 300.000. Portonya berarti berapa? 3 juta. Oh 3 juta. Makan siang dulu ya. Oke, next question. Oke, tadi katanya kan text the winner aja. Ya. Oke, berarti kalau text the winner aja untuk elevator konsep dari big cap to low cap itu masih valid gak jadinya? That's it. Oke. Ya. Bro kakak? Oke. Ya, jadi elevator konsepnya valid atau enggak? Masih valid. Ya. Tapi dari lantai 1 langsung ke 100. Ya. Nggak ke 20 dulu, nggak ke 30 dulu, nggak ke 40 dulu, jadi 1 ke 100 langsung, ke penthouse. Itulah kenapa the winner yang di atas ini langsung kena likuiditas. Yang bawah ini nggak kecipratan. Karena sesuai ya dengan ya, teori ya siang, sore, malam. Semakin malam ya semakin risky low caps-nya yang diambil. Sesuai dengan rotasi naratif ya. Yang semakin lama ini dia udah declining ke bawah. Ya ambil bet yang di sini itu nggak lebih make sense daripada kamu ambil bet yang di sini. Persis kayak metaverse. Metaverse yang gerak duluan apa sih yang di sini? Big cap-nya kan. Kayak apa? Kayak pagi hari yang jauh lebih panjang daripada malam hari. Kita lihat metaverse yang pumping duluan apa? Sandbox. Ya, mana? Itu dia nge-pump duluan nih. Setelah itu yang medium baru kayak Gala yang nge-pump. Terus yang terakhir ya radio Caca-Raca ya itu dia malah udah semakin declining. Bahkan terakhir yang metaverse ya koin-koin kayak VR yang baru listing ya dicek itu ya itu langsung drop semuanya. Bahkan dari 2021 pun ya takes on the winners tuh jauh lebih oke daripada kita ya betting ke sesuatu yang mungkin juga nggak ada probabilitasnya sangat kecil kejadian. Oh ini bisa 1000x, saya juga bisa 0. Kenapa nggak ambil oh ini safe 2x ya. Kamu ambil ini terus kamu pindah lagi ke yang lain. Itu jauh lebih masuk akal ya thought prosesnya. Apakah elevator konsepnya masih relevan? Cuman sekarang nggak ke lantai-lantai yang kecil dulu, ya. Langsung ke lantai ground ke lantai 100 karena penthouse. Ya. Karena institusi ya selalu ambil yang paling gede itu kenapa ya Ondo kemarin jadi yang the best. Ya kalau institusi ini cari altcoin ya pertama dia pasti cari yang cap-nya gede. Ya. Supaya apa? Price impact-nya nggak terlalu signifikan. 2, dia cari yang ada likuiditasnya di market. Supaya apa? Dia ya bisa keluar masuk dengan gampang. Sehingga apakah masih oke ya bid on low caps? Ya, ini tadi sesuai dengan bro ini tadi bilang. Ya karena nggak seperti 2021. 2021 tuh retail itu apa sih yang dibeli? Dia low caps, hunter. Dia tuh selalu punya persepsi, oh ini kalau kecil naiknya bisa lebih gede. Atau nggak naik sama sekali. Mereka itu ya retail, 97% itu fantasinya membeli lottery tiket. Berbeda dengan institusi. Institusi nggak beli lottery tiket. Dia beli tempat kasinonya. Sehingga kamu harus berpikir kayak institusi. Itulah kenapa di buku ya, kayak Mastering Altcoin kita jelaskan, ya kita bahkan bedah ya strategi yang kita lakukan. Kita juga bedah ya strategi ya, misalkan kayak multi coin strateginya Binance, ya, strateginya berbagai smart money ya yang gede-gede. Nah, itu kita bedah ya semuanya di situ. Gimana mereka mengalokasikan sesuatu, gimana mereka take position. Karena kalau misalkan oh ini beli ini itu 0,1% kok dari dia punya capital. Dan sekarang ya ini yang mencengangkan dari data ICO. Kalau 2021, nah ini teman-teman bisa lihat ya di chain broker. Rata-rata dari tabel, semua di tabel.
semua ICO yang para smart money ini beli. Ya, kalau 2021 rata-rata returnnya 65x, 100x, 300x. Kalau sekarang dari 2024 awal, ya, rata-rata returnnya 5x, 6x, 7x. Sangat kecil sekali. Berarti apa? 2021 ya, ini koin-koin kecil, ya. Ini 10 kali lebih masif. Atau sekarang belum. Ya, we don't know. Tapi ini menunjukkan apa ya? Bahkan pemain-pemain besar pun, ya, mereka zonk, ya, beli koin-koin kecil yang baru-baru ICO. Ya. Sekarang kan juga banyak, oh ini chain ini ya baru mau ini, Bera chain baru ini baru ada ya, chain misalkan kemarin Eigen Layer semua. Itu partisipasinya dari retail dilihat ya berapa, kecil sekali. Ya. Bahkan mereka para pemain-pemain besar ini mendanai ya project ini ya untuk dimakan ya smart money yang lain, jadi akhirnya mereka kayak sulit sekali ya mencari exit sampai ratusan kali lipat seperti 2021 karena retailnya nggak involve ya, jadi fokus ke big player. Itu kalau dari saya. Oke, next question. Halo Prof Kakak dan Bro Tim, makasih banyak udah dapat kesempatan ke sini. Yes. Mau nanya soal yang baru terjadi kemarin tentang Toncoin. Nah itu gimana sih pandangan dari Prof Kakak sama Bro Tim? Apakah ini memang, kan kata orang-orang ini sama, ada yang bilang sama kayak Luna, sama kayak kasusnya CZ. Apakah memang sama atau it's all different cases dari pandangan Prof Kakak sama Bro Tim? Tentunya ini pasti case yang berbeda ya. Di mana Pavel Durov kan ditangkap kemarin di itu bukan di bandara sih sebenarnya. Itu berita di bandara tapi harusnya bukan di bandara. Karena dia itu udah landing di France. Tapi kan ini kan sebenarnya problemnya lebih sistematik ya ke pembungkaman freedom of speech kan ya. Mungkin nextnya X, kita nggak tahu. Tapi kemarin tuh dia tuh ketangkap karena ceweknya yang posting. Jadi ceweknya tuh posting private jetnya semua lokasinya di mana real time di Instagram. Jadi ditangkap karena itu. Dampaknya mungkin ke koinnya. Wah, pertanyaannya. Oke. Itu pasti akan ada drawdown yang signifikan. Ya. Jadi move-nya itu udah expected lah. Semua orang tahu it will drop. Cuman pasti ada yang bidding. Di harga 5 ini pasti ada yang bidding yang nggak kemarin dapat di 6. Nah, dia itu akan disidang harusnya malam ini kalau gua nggak salah. Malam ini atau besok ya, gue lupa. Dia mau disidangkan cepat ini. Dan ancamannya itu 20 tahun penjara. Jadi ancaman Pavel Durov 20 tahun penjara. Dan Macron kemarin nggak terima Putin punya request untuk balikin Durov ke Rusia. Jadi apa yang gue lihat dengan Ton for now, balik lagi market crypto dia tuh kan ini nggak ada yang expect gitu kan. Karena cewek Instastory kena tangkap begitu kan. Nggak ada yang expect. Jadi kalau lu tanya sekarang apakah ini akan bisa turun lagi? Jawabannya bisa. Kapan? Ketika kalau dia di sentence 20 tahun gimana? Kalau tidak ada ekstradisi apapun, pasti kena. Itu pasti drop. Kenapa? Karena project itu solely dipegang sama dia. Gitu. Tapi apakah dia akan aikido seperti CZ dan BNB? Bisa jadi. Karena BNB juga sama dropnya. Tapi CZ itu ilmunya lebih tinggi lah menurut gua. Ya atau karena duitnya lebih tinggi. Karena duitnya lebih banyak. Karena duitnya ya kayak mungkin 100 kali lah lebih banyak gitu. Jadi ilmunya beda. CZ mungkin ketika di dalam itu ada layarnya itu dalam. Kalau Pavel Durov ini nggak tahu ya. Gue rasa dengan kasus kemarin, gue rasa dia kayaknya kurang pinter ya. Iya, mungkin resourcesnya juga beda ya. Kalau Ton sekarang secara harga masih knife catching sih kalau mau cobain. Karena itu bet-nya ya antara Pavel Durov bersalah atau enggak. Kan seperti itu. Kalau misalkan kalian beli sekarang, ya tiba-tiba kalian pas tidur ya dini hari divonis bersalah, itu will drop another 40%. Ya. Jadi apakah itu bet yang bisa kalian ambil? Ya, kalau itu 2%, 3% dari porto kalian dan kalian memang pengen ya take the risk, ya silakan. Cuman apakah itu ideal? Sekarang dengan 50-50 situation ini ya, dan kita juga lihat tadi ekstradisinya juga nggak dikabulkan ya semuanya, not wise ya. Karena kita akan lihat bet yang lebih asimetrik lagi. Ton berapa sih naik ke ATH-nya? Cari koin yang lain ya, cari koin yang mana
Ya dia punya risk to reward yang masuk akal, bukan potensi stop loss-nya ini kalau foundernya masuk penjara. Ya, tapi mungkin potensi stop loss-nya kalau misalkan Bitcoin turun atau marketnya berbalik arah. Ya, itu jauh lebih bisa dikontrol karena kita tinggal lihat Bitcoin-nya. Tapi kalau sekarang, oh ini Pavel kena nggak masalahnya ini? Ya kalian infonya harus berteman ya sama embassy-nya yang di luar negeri ya. Tanya-tanya ya ini. Gimana nih situasinya ya? Live update-nya ya. Kalau oh ini positif ya beli. Kalau kamu nggak dapat akses ke situ, ya jangan. Karena inilah yang saya bilang tentang membatasi informasi. Kalau kita nggak bisa cari informasi ya tentang sesuatu dan itu sangat bergantung ke situ, ya don't take the risk ya, don't take the bet. Kita hanya berinvestasi dan berbagi informasi tentang apa yang kita tahu. Ya, kalau misalkan, contohnya lah kemarin XRP tentang SEC case. Kalau kalian punya temen ya yang magang di SEC, ya ada bocoran, oh ini 70% A1, ini bakal ditarik gugatannya. Ya kamu beli XRP ya, minggu kemarin langsung pump 30%. Tapi kalau kamu ya masih menerka-nerka, wah ini antara berhasil atau tidak, ya mending jangan. Karena itu betnya nggak asimetris jadi. Kamu harus paham ya bahwa ini tentang kualitas informasi bukan kuantitas informasinya. Ya, it's all always down to quality of information. Nah mungkin gue tanya dulu, coba ambil dulu tuh mic-nya. Itu pertanyaan yang gue refresh mungkin. Lu itu ada barang atau lu decide untuk beli? Nah itu pertanyaan gue. Oh, ada. Kan beda kan kalau ini kan. Maksud dia tuh gitu, gue punya barang gimana? Jadi dia pura-pura doang nanya, oh bakal duran nggak? Itu fasad itu fasad. Soalnya baru banget masuk kemarin. Oh baru banget masuk kemarin. Ada ini, makanya, wah ini kenapa nih? What to do sekarang? Maksudnya what to do dengan barang Iya. lu? Besar atau enggak di portofolio? Lu ikutin Enggak sih. portfolio manajemen yang proper nggak? Ikut. Oh, Biarin. Cuman Kalau itu gue biarin. 3%, 4%. ya. Gue biarin karena masih banyak yang sizing in kok sekarang di Tron. Oh. Di Ton. Malah Tron lagi, salah Tron. Iya. Karena Masih Pasti. banyak yang Ya. sizing in sekarang. member yang masuk ke ruangan ini tuh pasti pakai portofolio manajemen yang benar. Iya benar. Kalau yang itu mah yang bukan member, yang di luar yang berisik. Yang goblok itu yang di luar kan. Di sini aman. Jadi kalau jawabannya begitu, hold the posisi. Wise untuk hold the posisi kok. Jangan tambah tapi kalau gitu posisinya. Ya. Thank you. Kalau gua kan bahas ton itu di harga sekarang nih. Gua masuk di harga sekarang. Jadi semoga hilang, udah kapus. Jadi gua masuk, Pantera masuk di 6, terbang sampai 7 karena balik lagi kan. Apakah gua jual? Enggak jawabannya. Gua biarin. Karena size-nya kecil dan I still believe mungkin bisa kayak makanya gua tes ilmunya kan. Saya tahu kayak Zizi itu gue nyesel loh. BNB itu dia yang keluarin risetnya pertama. BNB itu berapa bro waktu itu BNB? Yang di mana? Yang awal 2023 waktu itu harganya. Dia keluarin riset BNB itu the number one winner kan. Kita pegang BNB itu CZ kena kasus kan, kita jualin BNB-nya semua. Tiba-tiba apa yang terjadi? Terbang sampai 500. Waduh anjrit gue pikir. Ilmunya tinggi nih, kayaknya sakti nih. Si botak nih sakti gue pikir nih. Jadi gue nggak tahu nih Pavel Durov nih. Siapa tahu dia ada ilmunya lagi nih kan di belakang. Jadi Ya di sekitar 400 ya. sekitar 400 Iya. dulu. Itu terbang sampai 500 tuh. Gak ada yang expect loh itu. Dia di dalam penjara hartanya double 2 kali. Total hartanya double tuh di Forbes. Masuk penjara padahal. Itu ilmunya tinggi kan. Sejarah Amerika tuh kayak sejarah dunia belum. Gak ada yang pernah di penjara dan hartanya naik double dan sebanyak itu, secepat itu. Ya kecuali dikasih trading facility ya. Nah, itu dia. Kecuali situ ada layarnya kayak gitu. Ada layarnya. Ya. Jadi semoga terjawab.